Laporan KAR, BIN pakai mortir dari Serbia untuk Papua. CNN Indonesia, Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022 pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Jakarta, CNN Indonesia Badan Intelijen Negara BIN, dilaporkan membeli nyaris 2.500 mortir dari Serbia untuk agen Mata Matahari di Papua dan dijatuhkan ke desa-desa di wilayah itu pada 2021 lalu. Hal tersebut diungkap kelompok pemantau senjata yang berbasis di London, Conflict Armament Research KAR, dalam laporan yang dikirim ke Reuters. 3 anggota KAR mengatakan, pengadaan senjata dari BIN tak diungkap ke Komite Pengawasan Parlemen yang menyetujui anggaran. KAR melaporkan mortir itu diproduksi pembuat senjata Serbia, Rusik. Senjata tersebut kemudian dimodifikasi, yang entah oleh pihak mana, agar bisa dijatuhkan dari udara alih-alih dari tabung mortir. Menurut mereka, BIN juga menerima 3.000 inisiator elektronik dan 3 perangkat pengatur waktu yang biasanya difungsikan untuk membasmi bahan peledak. KAR melaporkan bahwa peluru mortir 81 mm digunakan dalam serangan di sejumlah desa di Papua pada Oktober tahun 2022 lalu. Salah satu saksi mata dan penyidik yang bekerja untuk 8 kelompok hak asasi manusia, HAM, menyampaikan tak ada yang terbunuh dalam serangan itu. Namun, rumah dan sejumlah gereja terbakar. Jelas bahwa mortir ini merupakan senjata ofensif yang digunakan di wilayah sipil, kata penyelenggara proyek West Papua di Universitas Wollongong, Jim Elmsley. Jim adalah orang yang menyerahkan laporan KAR ke kantor Komisaris Tinggi HAM PBB pada April lalu. Ini adalah pelanggaran hukum kemanusiaan, kata dia. Saksi mata lain, Pastor Yahya Uokmabin, menyaksikan serangan itu dari pegunungan terdekat. Mereka menjatuhkan bom dengan pesawat tak berawak. Tempat ibadah, rumah terbakar, kata Yahya kepada Reuters. Seorang penyelidik Papua yang bekerja untuk konsorsium 8 kelompok hak asasi manusia dan gereja, Eneko Bahabol, mengatakan 32 mortir dijatuhkan, termasuk 5 yang tak meledak. Merujuk hukum di Indonesia, militer, polisi dan lembaga pemerintah lain harus mengantongi izin dari Kementerian Pertahanan untuk membeli senjata. Mereka juga wajib menggunakan bahan yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri jika tersedia. Perusahaan pembuat senjata milik negara, PT Pindad, juga memproduksi mortir. Mereka merupakan bagian dari penyedia persenjataan militer RI. Salah satu komisaris perusahaan PT Pindad, Alexandra Wuhan, menolak untuk membahas secara spesifik pembelian senjata itu. Ia hanya mengatakan perusahaan tunduk dengan aturan. Pindad berkewajiban dan tunduk pada hukum, aturan, dan peraturan Indonesia soal pengadaan senjata militer dan sipil, begitu juga BIN sebagai pengguna akhir, tutur Alexandra, seperti dikutip dari Reuters. Alexandra lalu berkata, Pindad tak bisa bertanggung jawab soal kapan dan di mana senjata digunakan pihak berwenang Indonesia. Kami tidak punya wewenang seperti itu. Menanggapi serangan tahun lalu, juru bicara TNI, Kolonel Wiyeng Paronoto, mengatakan kepada Reuters personelnya tak menjatuhkan amunisi di desa-desa. Dia juga menolak mengatakan apakah BIN menyebarkan amunisi. Adapun soal pengadaan senjata, salah satu sumber Kementerian Pertahanan mengatakan pihaknya tak pernah menyetujui pembelian atau peraturan apapun yang memungkinkan BIN mendapat amunisi. Ini menimbulkan pertanyaan mengapa BIN menginginkan itu, kata sumber itu, seperti dikutip dari Reuters. Menyoal senjata itu, ex-jenderal sekaligus anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Tubagus Hasanuddin, mengatakan BIN bisa memperoleh senjata ringan sebagai pertahanan para agennya. Namun, lain hal jika senjata kelas militer. Senjata kelas militer harus untuk tujuan pendidikan atau pelatihan dan bukan untuk tujuan tempur, kata Tubagus kepada Reuters. Ia kemudian berujar, kami perlu melakukan audiensi terlebih dahulu dengan BIN dan memeriksa alasannya. Setelah itu kami akan memeriksa legalitasnya. Anggota Komisi DPR yang membawahi BIN juga buka suara. Ia mengaku menyelidiki sendiri temuan laporan KAR.